Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini sebelum dunia ini berakhir. Ekumene Christian High School menjawab. Shalom saudara, kita masuk episode yang ke-613. Ya, 613 ya. Dari pria usia 49 tahun, menikah, anak 3 di Pasuruan. Salam Pak, sudah 1 bulan ini saya mengikuti ibadah GSKI melalui online. Karena saya tinggal di Pasuruan dan saya mengikuti terus ibadah GSKI yang selalu dipimpin Pak Pendeta Erastus. Saya mohon dibimbing terus karena selama ini saya sering jatuh bangun dalam dosa. Dan setelah saya sering mendengar khotbah dari Pak Eras, saya mau benar-benar mau berubah dan hidup dalam Tuhan. Saya rutin mengikuti doa pagi dan doa malam. Saya juga sudah menjauhi apa yang membuat Bapak Elohim Yahweh tidak suka, yaitu tidak merokok lagi, tidak main game, berlarut-larut lagi. Saya juga sedang puasa. Mohon saya didoakan untuk bisa selalu setia dan taat sampai akhir. Yang jadi beban saya adalah waktu saya jatuh dalam usaha, saya pernah diberi jimat untuk ditanam di sebelah rumah. Sudah 12 tahun yang lalu termasuk minum air yang diberi dukun. Saya sudah berdoa, patahkan semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Saya pernah didoakan juga waktu itu oleh hamba Tuhan, salah satu dari timnya seorang hamba Tuhan. Tapi saya lupa apakah saya pernah bakar jimatnya atau belum, dan kemungkinan jimat itu mungkin juga sudah hilang karena sudah 12 tahun yang lalu. Yang saya tanyakan apakah masih ada keterikatan saya dengan kuasa gelap. Oke. Kalau Anda ikut doa pagi, Anda menyembah, dan Anda minta jika ada kuasa gelap dalam diri Anda dilepaskan, itu Anda akan mendapatkan reaksi. Coba lakukan itu. Ya, jika tidak, kemungkinan memang sudah hilang. Ya. Dalam pengalaman kami doa bersama hari Jumat, terutama Jumat malam 6:30, kalau mengikuti lewat Truth ID, di situ penyembahan kita lama, yang punya kuasa gelap sering bermanifestasi, ya. Coba nanti Anda lakukan itu. Yang kedua, iman saya masih sering turun naik, merasa nggak layak atau Tuhan tidak peduli dengan saya. Jadi kadang waktu penyembahan atau pas doa, hati dan perasaan saya merasa terbawa. Tapi kadang-kadang rasanya seperti kosong. Padahal saya ingin terus menyembah dan masuk hadiratnya. Saya takut cuma di mulut saja karena saya sangat ingin selalu menyembah Bapa dengan sepenuh hati, tanpa ada keraguan, tanpa ada kepura-puraan atau munafik. Aku ingin menyembah dalam roh dan kebenaran. Selalu berdoa untuk Roh Kudus tolong, tapi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Itu yang sering merasa minder. Itu yang saya sering merasa minder kalau saya tidak layak. Padahal saya minta dan doa untuk selalu dekat dan selalu merasa takut dan gentar dalam ikut Yesus. Doakan saya Pak supaya iman dan percaya saya semakin bertumbuh. Pengalaman ini kita semua alami. Jadi merasa Tuhan tidak hadir, Tuhan tidak ada, lalu ada intimidasi, kamu pura-pura, kamu munafik. Jangan dengar. Kalau kita merasa kosong, teruskan menyembah. Supaya kita tidak mengandalkan perasaan, tapi mengandalkan iman. Aku menyembah kepada Allah yang hidup. Walaupun perasaanku berkata tidak ada, Dia tidak peduli, aku percaya Dia peduli, Dia ada.
Itu dibiasakan terus. Sampai Anda akan menemukan iman yang kokoh. Saya sudah mengalami dan melewatinya. Apakah Tuhan hanya memilih orang-orang tertentu saja untuk diselamatkan? Tidak. Tuhan menghendaki semua orang selamat. Tapi kalau orang tidak mau bertobat, tidak bisa. Tadi Anda katakan bahwa Anda mau menyembah dalam roh dan kebenaran, bagus. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran itu bukan hanya pada waktu berdoa, tapi setiap hari hidup kita berkenan di hadapan Allah. Itu berdoa. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Persekutuan yang tiada henti. Jadi apakah Tuhan hanya memilih orang-orang tertentu saja untuk diselamatkan meskipun kita mencari Tuhan tapi tidak akan pernah ditemuinya? Nah itu fitnah setan suka begitu. Kamu gak ditemui Tuhan. Kamu tidak layak. Jangan dengar. Apakah untuk orang khusus saja yang dapat menemukan Tuhan? Tidak. Semua kita bisa. Ya. Soalnya setiap saya mencari wajah Tuhan dan sungguh-sungguh untuk mengalami Yesus, ada kalanya untuk mengalami Tuhan Yesus. Ada kalanya pikiran saya hilang arah dan tiba-tiba hati saya hambar dalam menyembah Tuhan. Karena saya merasa ada kalanya saya tidak merasakan apapun setiap menyembah. Hati saya merasa Tuhan tidak peduli dan tidak jawab permintaan saya untuk bisa selalu masuk hadirat-Nya. Masuk hadirat Tuhan itu bukan sekedar perasaan kita. Maka tadi saya katakan belajar tidak berjalan dengan perasaan tapi dengan iman. Walaupun perasaan kita mengatakan Tuhan tidak ada, Tuhan tidak dengar, iman kita, percaya kita harus kita teguhkan. Tuhan ada, Tuhan hidup, Tuhan hadir, Tuhan peduli. Nah ini peperangan yang akan berlangsung pada waktu kita belajar berdoa sampai kita menang. Jalani terus dan tidak mudah untuk menemukan iman yang murni. Jadi saya berpikir saya tidak layak atau saya merasa tidak ditentukan untuk diselamatkan. Padahal dalam setiap doa saya selama hampir 1 bulan ini, saya selalu minta Tuhan untuk benar-benar bisa menyembah dalam roh dan kebenaran dan merasakan hadirat-Nya, serta mengenal lebih dalam dengan Tuhan, sehingga saya benar-benar mengalami Tuhan. Tapi aku merasa Tuhan diam saja, nggak peduli dengan doa saya, atau tidak mau jawab doa saya. Jadi disitulah saya merasa kosong dan jiwa saya merasa hampa. Kamu mau mengatur Tuhan, itu salah. Kalau aku sungguh-sungguh lalu aku merasa ada merinding-merinding, lalu ada sesuatu yang luar biasa, itu kamu ngatur Tuhan, tidak boleh. Kamu harus percaya walau tidak melihat. Itu saya alami dulu, sekarang sudah tidak. Aku yakin Allah itu hadir. Jadi begitu kita nyanyi, ku datang rendahkan diri. Kita percaya Tuhan itu menambut dan menerima kita. Jangan dengar bisikan manusia lama. Setan menumpangi manusia lama kita. Ya. Jadi saya khawatir ya, mungkin kamu ada yang belum beres. Perlu didoakan, datang ke pendeta, minta pelepasan. Mungkin ada yang belum lepas. Jadi kamu sangat terganggu. Tapi nasihat saya ini kau dengar baik-baik. Nanti kalau doa di Jumat malam atau doa pagi, kamu menyembah, kamu rasakan. Nanti satu kali saya akan membuat doa pelepasan. Karena ketika saya melakukan doa pelepasan pada satu momentum, ada satu orang yang datang dan betul-betul dilepaskan. Atau mengalami pelepasan maksudnya, atau ada reaksi. Jadi mohon bantu doa ya Pak, saya benar-benar takut kalau terlepas dari Tuhan. Saya selalu belajar hidup suci dan kudus seperti yang Pak Eras ajarkan. Walaupun itu sulit, tapi saya terus mencoba biar Bapak di surga berkenan dengan saya. Saya takut Pak, mantap. Roh Kudus ada pada kamu sehingga kamu punya rasa takut akan Allah. Hati saya tidak sejahtera sekali Pak Pendeta. Di saat saya pengen banget melekat sama Tuhan, mencoba melakukan kehendak Bapa, dan pengen mengalami secara pribadi dengan Bapa, justru jiwa saya merasa tertekan. Karena seolah-olah Tuhan tidak menjawab atau diam saja. Tuhan tidak diam. Itu manusia lamamu ditunggangi oleh kuasa gelap dan memfitnah Tuhan. Itu akhirnya membuat saya sulit untuk menyembah Pak.
tapi saya takut terlepas dari Tuhan. Oke, saya doakan kamu. Pria ini Tuhan, usia 49 tahun. Saya sebutkan dalam hati. Selamatkan pria ini, Bapak. Sejak saya berdoa ini, Bapak, aku minta kelepasan untuk pria ini. Dalam nama Yesus Kristus, Bapak Yahweh, aku mohon. Amin. Oke, saya teruskan. Dari pria usia 28 tahun. Salam Om Eras, Bapak rohaniku terkasih. Saya adalah jemaat GSKI MAG Om. Saat saya sedang mendengar streaming PA dari Om Eras mengenai setan, tiba-tiba terpikir Om, seandainya Adam tidak jatuh dalam dosa, apakah Adam akan menjadi penguasa bumi dan seisi dunia menguasai bumi dan seisi dunia mewakili Allah Bapa? Jawabannya ya. Jika pernyataan tersebut benar, kira-kira Yesus akan berperan sebagai apa, Pak? Kita tidak tahu. Karena itu pertanyaan berandai-andai, ya. Tapi yang jelas Adam akan jadi penguasa. Karena Adam jatuh dalam dosa, maka Tuhan Yesus harus turun ke dunia untuk membuktikan iblis setan bersalah. Pertanyaan saya, bukankah Tuhan Yesus sudah ada saat iblis memberontak, ya Om? Mengapa Allah Bapa tidak menghukum karena Tuhan Yesus saat itu sedang ada sebagai contoh anak Allah yang taat? Mengapa harus menjadi manusia lebih dulu untuk menunjukkan kesalahan iblis, ya Om? Yesus harus diperhadapkan kepada situasi di mana dia bisa memberontak tapi tidak memberontak. Kalau Adam ternyata gagal mau menjadi seperti Allah. Kalau Yesus tidak, Filipi 2 ayat 5-7. Walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tidak merampas hak yang bukan miliknya. Tapi taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Disitulah Yesus menjadi corpus delicti. Yesus bisa tidak taat, tapi Yesus memilih taat. Mohon penjelasannya ya Om, agar kebenaran yang saya pahami ini bisa semakin utuh. Oh ya Om, jika GSKI memiliki pelayanan baksos membutuhkan tenaga medis, saya seorang dokter umum, saya bersedia Om. Oke. Kamu akan dihubungi oleh staf kami untuk baksos ya. Tuhan memberkati. Dari pria usia 59 tahun, Salam, saya mau bertanya Pak Om Erastus. Sejak 10 Mei 2022 saya terserang stroke dan saya harus berusaha mengobati penyakit yang saya hadapi sendiri. Pada awalnya adik saya menaruh perhatian penuh pada kesehatan saya, tapi sejak 3 bulan terakhir adik saya beserta anak dan suaminya membiarkan saya menjalani sendiri, bahkan jenguk dan memberikan sepiring nasi pun tidak. Saya sedih padahal mereka pelayan dan pembawa firman Tuhan di gereja. Dan anehnya buat saya semua biaya sekolah anak-anak saya yang bantu. Anehnya buat saya semua biaya sekolah anak-anaknya saya yang bantu hingga berhasil semua. Wow. Kalau kita membantu dan orang tidak membalas ya sudah. Ya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Dan dari sumber lain Bapak mendapat pertolongan. Ucapkan syukur dan minta anugerah pertolongan Tuhan. Tuhan pasti buka jalan dari sumber lain. Dalam nama Yesus Kristus. Jika ada hal yang perlu kami bantu, kirim lagi ke Abam. Apa yang bisa kami bantu ya. Tuhan memberkati. Dari pria usia 54 tahun sudah menikah. Dulu saya memberi perpuluhan. Tapi sekarang tidak lagi karena saya kecewa lihat gaya hidup pendeta yang serba hedon. Sedangkan banyak jemaat yang masih kekurangan, jadi uangnya saya alihkan dengan membantu yang kekurangan. Menurut pendapat Bapak gimana? Ya tidak apa, kalau memang Tuhan suruh kamu begitu, tidak apa-apa. Karena hartamu itu milik Tuhan. Tapi di mana kamu bergereja dan di situ kamu mendapat pelayanan rohani, entah online maupun onsite, sebaiknya kamu tetap kirim uang ke gereja itu. Karena gereja itu membutuhkan untuk listrik dan lain-lain. Kamu juga harus tanya ke Tuhan, pendeta itu layak didukung enggak? Gereja itu layak didukung tidak? Harus tanya Tuhan. Gereja itu layak didukung Tuhan tidak? Layak didukung tidak? Gereja Tuhan benar atau tidak?
Jadi memang sekarang sudah saatnya kalau kita memberi persembahan harus tanya Roh Kudus. Bukan berapa persen, tetapi apakah objek yang menerima uang kita itu adalah benar-benar gereja yang adalah pekerjaan Tuhan yang dilakukan. Bukan memperkaya pendeta. Bukan memperkaya keluarga pendeta. Oke, saya kira itu jawaban saya. Salam Pak, izin bertanya, jika seseorang tidak benar-benar yakin apakah surga atau neraka itu ada, atau yakin apakah Tuhan itu ada atau tidak, tapi orang tersebut mengagumi jalan hidup Tuhan Yesus dan berkomitmen sepenuh untuk mengikuti jalan hidup Tuhan Yesus, apakah dia tetap bisa diselamatkan? Kalau orang mengagumi jalan Tuhan Yesus, dia percaya Allah itu ada karena Yesus itu datang atas utusan Allah, atas utusan Elohim Yahweh. Dan Yesus datang itu untuk urusan surga neraka. Jika berkomitmen hati untuk mengikuti jalan hidup Yesus, pasti diselamatkan. Oke, itu jawaban saya. Amin. Dari wanita usia 35 tahun, sudah menikah. Salam Pak, saat ini saya merantau ke Jakarta untuk bekerja. Suami, anak-anak, dan ibu saya ada di kampung. Saya merantau karena kondisi politik di tempat kami tinggal tidak baik. Suami saya dinonjobkan oleh bupati karena bupati lawan politik dari keluarga suami saya, sehingga secara finansial kami cukup terpuruk. Sampai pernah satu hari kami tidak ada uang sama sekali untuk makan. Tahun 2022 akhirnya saya ke Jakarta untuk merantau dengan izin suami dan keluarga suami. Saat ini saya benar-benar stres dan tertekan karena jauh dari suami, anak-anak, dan ibu saya. Rasanya mau menyerah karena tidak sanggup berjauhan dengan mereka. Tapi kalau saya pikir lagi, saya satu-satunya tulang punggung rumah tangga. Jika saya menyerah, bagaimana kehidupan keluarga saya? Terlebih anak sulung kami akan kuliah tahun ini. Saya merasa bersalah tidak ada bersama-sama dengan anak-anak saat mereka butuh saya. Apalagi anak saya yang paling kecil masih berumur 22 tahun. Apalagi anak saya yang paling kecil masih berumur 22 tahun 10 bulan. Maksudnya? Apalagi anak saya yang paling kecil masih berumur 10 bulan ya. Mohon nasihat pencerahannya Pak. Nggak mungkin 10 bulan atau 10 bulan. Apa keputusan kami ini salah? Dan kiranya Bapak berkenan membantu dalam doa. Oke. Kamu merantau di Jakarta itu kerja apa? Sampai bisa menopang keluarga kamu. Berapa gaji kamu? Lalu kamu sampai harus mengorbankan meninggalkan anak-anak. Anak-anak kamu berapa? Ini ada anak-anak. Ada yang mau kuliah. Saya cuma tanya kalau anakmu tergerak menjadi pendeta atau hamba Tuhan yang sungguh-sungguh atau guru agama Kristen yang baik, saya bisa membantu. Kamu kirimkan lagi ke Abam, apa yang bisa saya bantu. Saya tidak tahu kenapa bukan suamimu yang pergi ke Jakarta atau kerja apa begitu, supaya tulang punggungnya bukan di kamu. Ini pelik. Dan saya tahu, saya merasa kesepian perasaanmu. Kamu hebat ya. Tapi pilihan meninggalkan keluarga ini buat saya pilihan yang resiko tinggi. Karena mestinya sebagai ibu kamu nunggu anak-anak. Apakah kalau kamu tetap di kampung sampai gak bisa makan sama sekali? Apakah harus mesti pergi ke kota? Lalu suamimu apakah sampai tidak bisa cari nafkah sama sekali? Ini buat saya pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya penasaran. Tapi baiklah, kondisi ini harus kamu jalani. Saya cuma menyarankan kalau anakmu mau jadi pendeta, jadi guru agama, konselor, kamu saya bantu. Ya, STT Ekumene pasti bantu. Asal anakmu benar ya, serius mau kuliah. Soal biaya nomor 2, serius itu harus. Lalu kamu pikirkan baik-baik kalau sudah bisa pulang ke kampung, lebih baik kamu pulang ke kampung yang anakmu masih kecil ini. Saya khawatir
Anak tanpa ibu tidak akan berkembang dengan baik. Kamu masih ada jalan kalau di kampung atau di tempat asal bisa makan saja, jalani. Tidak harus mesti di Jakarta. Kiranya Tuhan menolong kamu, nak. Usiamu masih 35 tahun, masih muda. Kasihan. Tuhan menolong dalam nama Yesus. Amin. Dari pria usia 41 tahun menikah 12 tahun dengan 2 anak. Jadi menikah usia 29 tahun ya. Umur 29 tahun. Salum, saat ini saya bergumul dengan rumah tangga. Sudah hampir 3 bulan kami tidak berkomunikasi dengan baik. Dan tidur pisah kamar dengan istri saya. Pernikahan kami sudah masuk 13 tahun dan ternyata selama pernikahan istri saya sering menyimpan setiap kesalahan saya. Dan saya baru tahu bahwa ternyata istri saya seorang yang suka menyimpan dan cemburuan. Yang saya tahu dia penyayang baik hati dan perhatian. Saya tidak menyalahkan istri saya karena memang semua kesalahan saya. Saya sibuk dengan urusan saya di organisasi dan politik sehingga kurang memberikan perhatian dan kasih sayang. Dan istri saya merasa bahwa dia single parent karena semua dia yang mengurus. Saya juga orang yang ego, emosional sehingga sering mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Yang terjadi sekarang istri saya jadi emosional dan kata-katanya juga tidak baik. Bahkan dia sampaikan sudah menguasakan pengacara untuk menggugat saya di pengadilan. Tapi saya bilang nggak mau pisah dan akan mempertahankan rumah tangga saya dan saya berjanji untuk berubah. Tapi sampai saat ini belum ada pengampunan dari istri saya. Saya sudah meminta maaf beberapa kali, saya mohon saran. Tidak cukup mengatakan tidak mau pisah. Tetapi kamu harus berubah. Anakmu 2. Istri begini, ini produk kamu. Pasti istrimu ada alasan kenapa cemburuan. Pasti. Kamu tidak menghargai perempuan. Kamu tidak menghormati istri secara patut. Dan luka istrimu terlalu dalam. Dan dia tidak yakin kamu bisa berubah. Itu masalahnya. Nah sekarang kau minta maaf dan minta waktu. Ini penting. Beri saya kesempatan untuk membuktikan saya berubah. Jika saya tidak berubah, please kamu ceraikan saya. Katakan itu. Dan kamu betul-betul mau berubah. Jadi jangan lagi berkata, aku berjanji mau berubah. Itu istri sudah tidak percaya sama you. Karena terlalu sakit. Perilaku Anda sebelumnya itu bukan hanya di perkataan, di perbuatan. Yang membuat istri sudah sakit dan tidak percaya. Istri Anda sebenarnya bukan orang yang suka menyimpan. Tapi karena banyaknya kesalahan Anda itu dan bertubi-tubi. Dan dia sudah menjadi single parent, dia capek. Dia melihat orang lain kok tidak semenderita dia. Waduh, dia berkata, menyesal aku menikah dengan pria ini. Begitu. Sekarang sampaikan permintaan maaf dan minta waktu untuk berubah. Janji, jika tidak berubah silahkan ceraikan saya. Katakan itu dan buktikan Anda berubah. Dan untuk itu ikuti doa bersama saya. Dengarkan khotbah di Truth ID. Bertobatlah sungguh-sungguh bro. Ya, kasihan istri dan anak-anakmu. Anda ini termasuk egois dan anggap gampang. Gampang nanti bisa diselesaikan. Gampang. Dan terutama Anda kurang takut akan Tuhan. Walaupun Anda Kristen lama, ya jangan buat begitu. Ya, bertobatlah. Kalau Anda menghargai saya dan menerima saya sebagai Bapak Rohani, ikuti nasihat saya. Oke, cukup. Dari pria usia 55 tahun, saya belum lama mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan, Abam yang Bapak Pendeta ajarkan sungguh sangat membuat saya bersemangat kembali, mengubah karakter dan mau terus belajar giat hidup suci kudus menuju langit baru bumi baru. Firman Tuhan Bapak Pendeta sangat berdampak bagi saya.
Ya, firman Tuhan Pak Eras sangat berdampak bagi saya. Saya juga mohon Pak Eras mau menambahkan dalam firman Tuhan yang Bapak sampaikan mengenai kehidupan anak-anak muda, remaja yang kurang menghormati orang tua. Saya kadang suka jengkel dengan 3 anak yang walau sudah melayani sebagai pelayan-pelayan di salah satu gereja, namun kelakuan mereka di rumah bertolak belakang, yaitu tidak suka bantu orang tua, suka melawan, tidak bisa ditegur, pemarah. Memang secara kehidupan rumah tangga saya sudah sangat-sangat bersyukur dengan keluargaku yang cukup dan senang anak-anak mau rajin jadi pelayan gereja. Namun sebagai orang tua kadang juga kecewa dengan anak-anak yang sudah remaja, dewasa seperti anak kecil yang mau diurus terus. Saya kadang harus marah, namun anak laki lebih galak lagi. Kadang saya tidak bisa tidur. Setiap hari saya berdoa buat mereka, kadang sampai tawar hati. Saya coba diam seperti yang Bapak ajarkan, namun tetap aja ada masalah yang bikin jengkel. Bagaimana saya harus menahan emosi, Pak? Mohon jawaban solusi Pak Eras bagi saya. Saya sekarang jadi pecinta lagu-lagu Papa. Hehehe. Lagu Papa membawa roh ini mau sepatnya bertemu Tuhan di LB3. Terima kasih banyak Pak Eras. Ku berdoa mohon terus Papa Elohim Yahweh menolong Pak Eras. Puji Tuhan. Oke. Pak, firman Tuhan mengatakan hormatilah orang tuamu. Sebenarnya ayat itu bukan hanya untuk anak-anak supaya menghormati orang tua. Bukan hanya untuk anak-anak. Tapi juga orang tua agar bisa menjadi orang tua yang bisa dihormati. Bapak sering lepas kendali, sering lepas emosi, lalu melakukan kemarahan yang tidak patut, harus marah, atau mengucapkan kalimat yang seharusnya tidak diucapkan. Bapak gagal dan ini membuat wibawa Bapak jadi jatuh dan rusak. Dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Sekarang, jangan banyak bicara. Jangan punya alasan sudah diam tapi kesel juga. Nah, makanya digarap perasaan itu. Jangan kesal, jangan jengkel. Bapak harus menghadapi anak-anak Bapak seperti pasien. Bapak ini dokternya. Kalau lebih ekstrim mau nggak? Bapak memandang mereka orang-orang yang sakit jiwa di rumah sakit jiwa. Bapak harus sabar. Paham? Ayo dimulai lagi. Bapak jangan banyak diam. Bapak banyak menyembah, banyak berdoa. Nanti hikmat Tuhan akan diberikan ke Bapak. Wibawa akan mengalir. Begitu ya. Selamat berjuang Pak. Bapak orang baik dan Bapak dipilih untuk masuk kerajaan surga. Kondisi ini membuat Bapak mencari Tuhan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Ada berkat di balik kondisi yang tidak menyenangkan ini. Dari wanita, ini remaja usia 13 tahun. Salam Om Eras. Hampir setiap malam saya mendengarkan Abam dan khotbah Pak Eras bersama eyang saya. Pak, saya mau bertanya. Di kitab Kejadian ada peristiwa Nuh dan air bah. Di situ dituliskan bahwa yang mati hanya hewan darat, melata, dan burung-burung di udara. Kalau hewan air seperti ikan dan lain sebagainya, bagaimana Pak? Apakah hidup dan berenang di air bah itu atau mati juga? Bisa mati, bisa hidup. Ada ikan yang bisa hidup, ada ikan yang bisa mati. Nah kalau ikan air laut di air tawar kan mati. Ikan air tawar masuk ikan laut juga mati. Tapi Tuhan dalam kekuasaannya pasti menyisakan ikan-ikan supaya kamu makan. Ya, Rachel namanya ya. Tuhan membuat ikan-ikan ada yang mati, ada yang hidup. Tapi pasti ada ikan-ikan yang dibuat tetap hidup supaya Rachel bisa makan. Supaya Om Eras juga bisa makan. Ikan-ikan yang masih hidup yang bisa dirica-rica atau digoreng. Oke? Mantap, I love you. Dari wanita usia 52 tahun. Salam Pak Eras, saya terbeban, sedih dan miris dengan kelakuan abang yang berkata kotor. Memaki kepada ayah kami yang sudah tua, sudah sepuh, 79 tahun. Memang benar perbuatan ayah sungguh menyakitkan. Punya simpanan lebih dari 1. Waduh, usia 39 tahun. Tapi simpanannya lebih dari 1. Sampai berujung keributan intens.
karena aset-aset ayah dibalik nama oleh istri sirinya tanpa setahu kami 5 bersaudara. Pakai cara kekerasan tidak akan menolong keadaan. Ya, itu malah menyakitkan orang tua yang sudah tua. Pakai cara yang bijak, ya. Pertanyaan saya, apa kami harus diam saja ataukah menuntut? Apakah diperbolehkan abang saya berkata kotor kepada ayah kami? Tidak boleh. Ini yang salah. Apakah harus diam saja atau menuntut? Ajak bicara orang tua baik-baik. Itu kan milik orang tua, bukan milik kamu. Orang tua juga suka-suka mau kasih siapa? Lagi pula memangnya kalau tidak mendapat bagian, matikah kalian? Saya selalu ikuti Pak Era sejak 2011. Abang saya seorang Katolik, ayah saya sudah pindah agama, ikut istri sirinya. Saya mau nasihat Bapak untuk saya sampaikan kepada abang saya. Marah, mengucapkan kata kotor, justru malah putus hubungan. Abangmu berbuat dosa, malah bisa masuk neraka gara-gara itu. Lalu harta yang Anda ributkan belum tentu membuat kalian juga hidup. Dan kalau tidak mendapat, belum tentu kalian jadi miskin. Dan kalau itu milik orang tuamu, kamu juga sebenarnya tidak berhak menuntut. Jadi lebih baik diam atau membicarakan dengan lembut dengan orang tua. Kamu jangan ikut-ikutan ngomong kotor ke orang tua. Tidak boleh. Abang kamu ini tidak boleh berbuat begitu. Salah. Oke? Sampai jumpa, Tuhan memberkati di episode yang akan datang.